Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar semuanya? Pastinya baik-baik aja kan ya? Perkenalkan, nama saya Rahmanda Maulida dari tim Keperawatan Plus Profesi Nurse tingkat 1A Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai vitamin, air, dan mineral. Untuk memenuhi tugas biokimia dengan dosen pemangku Bapak Ahmad SSI MSc. Di masa pandemi ini tetap jaga kesehatan ya guys, dan jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun. Selamat menyaksikan. Oke, pada kesempatan ini dalam pembahasan vitamin, air, dan mineral ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian vitamin, air, dan mineral. Yang kedua, jenis sumber vitamin, air, dan mineral. Yang ketiga, fungsi vitamin, air, dan mineral. Yang keempat, proses pencernaan vitamin, air, dan mineral. Yang kelima, proses metabolisme vitamin, air, dan mineral di dalam tubuh. Yang keenam, cara perhitungan kebutuhan vitamin, air, dan mineral. Yang ketujuh, jenis vitamin. Yang kedelapan, mineral yang berperan dalam proses metabolisme. Pertama, pengertian vitamin, air, dan mineral. Vitamin adalah sekelompok senyawa organik berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Air merupakan substansi kimia dengan rumus H2O yang merupakan satu molekul air tersusun atas dua atom, yaitu hidrogen dan oksigen. Kemudian yang terakhir, mineral. Mineral adalah padatan senyawa kimia homogen, non-organik yang memiliki bentuk teratur seperti kristal atau sistem kristal dan terbentuk secara alami. Istilah mineral termasuk tidak hanya bahan komposisi kimia, tapi juga struktur mineral. Jenis sumber vitamin, air, dan mineral. Yang pertama, jenis dan sumber vitamin. Vitamin A bersumber dari buah-buahan berwarna merah dan kuning. Vitamin B1 bersumber dari gandum, kacang hijau, kacang kedelai, daging, susu, roti, tepung, ikan, daging tanpa lemak, dan ayam. Vitamin B2 bersumber dari susu, pisang, kacang hijau, asparagus, sayuran hijau yang berdaun, dan daging tanpa lemak. Vitamin B3 bersumber dari telur, roti, daging ayam, daging sapi, ikan tuna, dan salmon, sayur-sayuran, berdaun, asparagus, hati, ragi, susu, avokado, dan brokoli. Vitamin B5 bersumber dari brokoli, avokado, daging, dan sayur-sayuran. Vitamin B6 bersumber dari daging, pisang, sayur-sayuran, dan kacang-kacangan. Vitamin B7 bersumber dari daging, kuning telur, pisang, kacang-kacangan, ragi, dan gandum. Vitamin B9 bersumber dari bayam, kacang polong, biji bunga matahari, kentang, tomat, jeruk, telur, dan hati. Vitamin B12 bersumber dari ikan, daging, telur, susu, dan hati. Kemudian lanjutannya ya, jenis dan sumber vitamin selanjutnya yaitu vitamin C. Bersumber dari jeruk, tomat, arbe, stroberi, asparagus, kol, susu, mentega, dan ikan. Vitamin D bersumber dari ikan, telur, hati, jamur, kedelai, susu, udang, tiram, dan paparan sinar matahari. Vitamin E bersumber dari minyak, sayur, gandum, padi-padian, lettuce, ikan, ragi, dan kuning telur. Vitamin K bersumber dari sayuran berdaun hijau, avokado, kiwi, peterseli, atau parsley. Jenis sumber air, ada air permukaan. Air permukaan artinya air yang berada di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai sumber air minum. Air tanah. Air tanah adalah sebagian dari air hujan yang mencapai permukaan bumi dan menyerap ke dalam lapisan tanah. Dibagi menjadi dua, yaitu air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air hujan. Air yang berasal dari penguapan, terutama ketika air permukaan laut yang naik ke atmosfer dan mengalami pendinginan selanjutnya jatuh ke permukaan bumi. Yang terakhir, mata air. Air tanah yang dapat mencapai permukaan tanah lewat celah batuan dikarenakan terdapat perbedaan tekanan pada tanah. Jenis sumber mineral, ada natrium. Yang kedua klorida, yang ketiga kalsium atau Ca, yang keempat fosfor atau P, yang kelima magnesium atau Mg, yang keenam belerang atau S,
Yang ke-7 besi atau Fe, yang ke-8 seng atau Zn, yang ke-9 tembaga atau Cu, yang ke-10 mangan atau Mn, 11 krom atau Cr, 12 selenium atau Se, 13 molybden atau Mo, 14 fluor atau F, 15 kobalt atau Co. Poin selanjutnya fungsi vitamin, air, dan mineral. Fungsi yang pertama yaitu fungsi vitamin. Fungsi vitamin apa aja sih? Yang pertama mengatur zat dalam tubuh, yang kedua berfungsi menguatkan gigi dan tulang, yang ketiga mempercepat pertumbuhan, yang keempat memperkuat daya tahan tubuh terhadap penyakit, yang kelima mempercepat proses dalam penyembuhan penyakit, yang keenam menjaga dan meningkatkan kebugaran tubuh, yang ketujuh memperlambat dalam proses penuaan, 8 membangun sistem kekebalan tubuh atau sistem imun, 9 vitamin juga diperkirakan berfungsi sebagai katalisator dalam reaksi biokimia tubuh. Fungsi yang kedua yaitu fungsi air. Apa aja sih teman-teman fungsi air? Nah, fungsi air ini memperlancar pencernaan, kedua menjaga suhu tubuh, ketiga memelihara kulit, keempat membantu proses metabolisme tubuh, kelima alat transportasi zat gizi dan oksigen melalui peredaran darah dan pelumas sendi. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi mineral. Apa aja sih fungsi mineral? Yang pertama menghasilkan enzim, yang kedua mengontrol tekanan osmotik pada tubuh, yang ketiga membentuk struktur jaringan lunak dan keras, yang keempat membantu pembentukan zat antibodi, yang kelima membantu kontraksi otot dan respon saraf, yang keenam mengendalikan keseimbangan kadar air dan asam basa dalam darah, yang ketujuh merawat fungsi otak, yang kedelapan menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh, yang ke-9 menjaga kesehatan jantung dan saraf. Poin selanjutnya, proses pencernaan vitamin, air, dan mineral. Proses pencernaan pertama yaitu proses pencernaan vitamin. Vitamin dibagi menjadi dua, vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Apa sih vitamin larut lemak? Vitamin larut lemak adalah sebagian vitamin lipida larut lemak diabsorpsi bersama lipida lain, dan vitamin larut lemak diangkut ke hati melalui sistem limfe sebagai bagian dari lipoprotein, disimpan di berbagai jaringan tubuh dan biasanya tidak dikeluarkan melalui urin. Kemudian, apa sih itu vitamin larut air? Vitamin larut air adalah vitamin larut yang dikelompokkan menjadi vitamin C dan vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks terdiri atas 10 faktor yang saling berkaitan fungsinya dalam tubuh. Proses pencernaan yang kedua yaitu proses pencernaan air. Tahapnya apa aja sih? Yang pertama, air masuk melalui pembuluh kapiler ke dalam darah yang akan dialirkan ke seluruh tubuh. Yang kedua, setelah itu air membantu jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, saat air sampai di paru-paru akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga, air akan membantu proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Yang terakhir, air menuju ginjal. Kemudian pada tahap ini, air membantu ginjal dalam proses penyaringan zat sisa untuk dikeluarkan bersama air seni atau urin. Proses pencernaan vitamin, air, dan mineral selanjutnya yaitu proses pencernaan mineral. Ada apa aja sih proses pencernaan mineral? Yang pertama, minimal tablet atau kapsul harus hancur dengan benar untuk melepaskan senyawa mineral pada waktunya untuk pencernaan dan penyerapan. Yang kedua, ionisasi atau disosiasi, yang merupakan pemisahan ion mineral dari senyawa mineral. Misalnya, Fe+2 dari FeSO4 atau Ca+2 dari sasitrat mungkin atau tidak mungkin terjadi ketika senyawa mineral larut dalam saluran pencernaan. Yang selanjutnya, proses metabolisme vitamin, air, dan mineral di dalam tubuh. Proses metabolisme vitamin adalah proses pencernaan makanan baik di dalam lambung maupun usus halus akan membantu melepaskan vitamin dari makanan agar bisa diserap oleh usus. Vitamin larut air langsung diserap melalui saluran darah dan ditransportasikan ke hati. Proses metabolisme air, ekskresi melalui kulit dan paru-paru atau insensible perspiration. Sekresi air melalui usus adalah larutan untuk hasil-hasil yang dibuang dan perlu untuk menghasilkan konsistensi tertentu dari feses.
Sekresi air melalui usus adalah larutan untuk hasil-hasil yang dibuang dan perlu untuk menghasilkan konsistensi tertentu dari feses. Sekresi melalui ginjal dalam keadaan normal sangat fleksibel. Bila air dalam jumlah yang banyak diminum atau dihasilkan, maka ginjal akan mengeluarkan urin kental sehingga sedikit air yang dikeluarkan dari badan. Proses metabolisme selanjutnya yaitu proses metabolisme mineral. Mineral dalam bentuk ion mempunyai pengaruh besar terhadap perpindahan cairan tubuh baik dari luar sel maupun intersel ke pembuluh darah. Mekanisme ini secara keseluruhan turut serta mengontrol keseimbangan cairan di seluruh tubuh sehingga proses metabolisme dapat terus berlangsung. Mineral akan berikatan dengan enzim tertentu dan mengaktifkan enzim yang bersangkutan, sehingga berbagai reaksi biologis dalam tubuh dapat terus berlangsung. Prinsip mekanisme ini adalah perpindahan ion mineral antar sel saraf di sepanjang serabut saraf. Mineral yang berperan terutama adalah natrium, potasium yang bekerja menghantarkan impuls antara membran sel serta kalsium yang akan merangsang ke seluruh saraf untuk mengeluarkan molekul neurotransmitter, mengikatnya dan menghantarkan sel ke sel saraf lain. Mineral membentuk garam dan senyawa lain yang relatif sukar larut, sehingga sukar diabsorpsi. Absorpsi mineral sering memerlukan protein pengemban spesifik atau spesifik karir protein. Sintesis protein ini berperan sebagai mekanisme penting untuk mengatur kadar mineral dalam tubuh. Poin selanjutnya, cara penghitungan kebutuhan vitamin, air, dan mineral. Cara menentukan status gizi orang dewasa. Nah, berdasarkan indeks massa tubuh atau IMT atau Body Mass Index dengan rumus IMT sama dengan berat badan dalam kilogram dan tinggi badan pangkat 2 dalam meter. Klasifikasi. Jika IMT kurang dari 18,5 sama dengan status gizi kurang atau kurus. IMT antara 18,5 sampai 25 yaitu status gizi normal. IMT antara 25 sampai 27 yaitu berat badan lebih. IMT lebih dari 27 itu obesitas atau kegemukan. Poin selanjutnya, jenis vitamin. Ada larut dalam air, larut dalam lemak. Nah, untuk larut dalam air ada apa aja sih? Ada vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, dan vitamin C. Yang larut dalam lemak ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Poin terakhir, mineral yang berperan dalam proses metabolisme tubuh. Ada apa aja sih? Yang pertama, ada natrium dengan rumus Na. Yang kedua, ada klorida dengan rumus Cl. Yang ketiga, ada kalsium dengan rumus Ca. Yang keempat ada fosfor dengan rumus P. Yang kelima ada magnesium dengan rumus Mg. Yang keenam ada mangan dengan rumus Mn. Yang ketujuh ada krom yang berumus Cn. Yang terakhir ada selenium dengan rumus Se. Nah, itu dia penjelasan mengenai vitamin, air, dan mineral. Buat teman-teman semua, terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan tentang video pembahasan ini. Sekian dari saya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.